Oke, hari ini kita lanjutkan yang ketiga ya, hubungan mol dengan volume. Nanti ada tiga, ada volume pada STP, standar temperature pressure, volume bukan STP, dan yang ketiga adalah volume dengan suhu dan tekanan tertentu. Nanti Ibu langsung kasih satu soal tapi dengan 3 model. Sekarang kita lihat yang pertama dulu, volume STP. Nah, STP standarnya itu berapa? Jadi standarnya itu adalah pada suhu 0 derajat Celcius, 1 tekanan 1 atm. Nah, bisa kita katakan bahwa 1 atm itu sama aja dengan 76 cm Hg atau sama dengan 760 mm Hg. Itu 1 atm. Nah, kalau ditanyakan volumenya, tinggal volume sama dengan mol kali 22,4. Di sini 22,4 sebagai tetapan. Yang kedua, bukan STP. Maksudnya bukan STP jika suhunya 0, tekanannya bukan 1 atm, atau sebaliknya, suhunya yang bukan 0 tetapi tekanannya 1 atm, itu menggunakan bukan STP. Kita pakai PVNRT, di mana P-nya adalah tekanan, satuan harus ATM. Jadi nanti kalau belum ATM, misalnya 76 cm, berarti kamu tinggal X dibagi 76 untuk cm Hg, atau untuk milimeter Hg, X dibagi dengan 760 mm Hg, ya itu. Volume nanti kita dapatkan volumenya adalah liter ya, mol nih, terus R-nya adalah tetapan, sedangkan T-nya adalah suhu. Dari Celsius kita jadikan Kelvin dengan cara ditambah 273. Yang ketiga, volume dengan suhu dan tekanan tertentu. Volume dengan suhu dan tekanan tertentu nanti sudah diketahui ada pembandingnya. Jadi ada pembanding gas lain. Ya. Volume ini adalah mol dan ini adalah mol. N-nya adalah mol. Sekarang kita lihat ada satu soal tapi dengan tipe yang berbeda. Kita lihat yang pertama, berapakah volume dari 22 gram CO2 yang diukur pada keadaan STP? STP tadi, rumus STP, volume sama dengan mol dikali 22,4. Di sini belum ada mol ya, masih gram. Gram itu adalah massa. Berarti dari massa kita ubah dulu ke mol. Masih ingat kemarin rumus dari massa ke mol? Mol sama dengan massa dibagi dengan mR. Jadi hasilnya 22 dibagi dengan 44 setengah mol ya. Barulah kita masukkan ke rumus volume. Setengah dikali 22,4, hasilnya 11,2 liter ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Pada tekanan 152 suhu 27, berarti pada keadaan bukan STP, pakainya PVNRT. Masih cm Hg ya, kita ubah dulu, dibagi karena senti kita bagi 76 kali volume yang ditanyakan, N-nya mol, ini setengah kali 0,082 dikali jadikan Kelvin, 27 ditambah 273.
Jadi hasilnya adalah 2 kali V sama dengan setengah kali 0,082 dikali 300. Berarti 2 kali V ini kalikan setengah kali 2 4,6. Kita coret ya, hasilnya 2 kali V 12,3. Berarti volumenya 12,3 dibagi 2, 6,15 liter. Ya. Kita lihat yang soal nomor C. Volume pada suhu dan tekanan yang sama di mana ada 8 gram gas oksigen dengan volume 10 liter. Ya, berarti ini ada pembanding dari gas lain. Ya, pembandingnya adalah oksigen. Jadi di sini tadi ada, Ibu tulis lagi, gram CO2 dibandingkan dengan 8 gram O2 dengan volume 10 liter. Berarti kita pakainya adalah yang ketiga. Volume 1 per volume 2, atau langsung Ibu tulis volume CO2 dibagi volume O2 sama dengan mol CO2 dibagi dengan mol O2. Ya, kita masukkan volume CO2-nya, nanti yang kita cari ya. Volume CO2 per volume O2-nya 10 liter sama dengan mol CO2 ada gram. Berarti ini tadi setengah mol per mol O2-nya diubah dulu gram dibagi dengan mr. 8 dibagi dengan 32. Kita akan kalikan silang, ini 1/4. Berarti 1/4 VCO2 sama dengan 10 kali setengah 5 ya. Berarti VCO2 ini 5 1/4. Jadi VCO2 adalah 5 kali 4 20 liter. Ya. Itu hubungan volume dengan mol yang ketiga. Nanti kita lanjut yang keempat, hubungan mol dengan molaritas. Yang berikutnya yang D adalah hubungan mol dengan molaritas. Molaritas itu artinya adalah banyaknya mol zat terlarut tiap 1 liter larutan. Jadi kalau kita tulis molaritas mol tiap 1 liter larutan. Oke, sekarang yang D, mau jelaskan hubungan mol dengan molaritas. Bahwa molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut tiap 1 liter larutan. Jadi kalau kita tulis rumusnya, molaritas mol tiap per 1 liter larutan, volumenya liter. Nah, kalau dijabarkan menggunakan gram, kemarin masih ingat ya, kalau M itu mol itu gram dibagi mr. Berarti gram per mr, kalau mau mililiter dibagi 1000 volume per 1000 mili. Jadi kalau dibalik 1000 per volume dalam mililiter. Dan untuk rumus yang ketiga ini adalah rumus cepat. Kalau kalian diketahui persentase dan massa jenis, bisa menggunakan rumus ini. Pada video ini Ibu belum akan membuktikan bagaimana caranya ya. Kita langsung aja menggunakan cara ini. Kapan-kapan Ibu akan share video kenapa kok bisa persen kali massa jenis kali 10 dibagi mr. Sekarang kita lihat soal nomor 1. Hitung molaritas dari 12 gram urea. Ibu tulis rumus ureanya. CONH2 2 kali, ini mr-nya 60 ya.
ya. 12 gram urea dalam 2 liter larutan. Berarti ada gram, berarti kita menggunakan rumus yang nomor 2. Berarti M sama dengan gram dibagi mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Berarti gramnya 12 dibagi 60 dikali 1000 dibagi 2000. Coret 3 gini. Kita tinggal coret, berarti hasilnya 0,1 M. Ya, satuannya boleh M, boleh molar. Ya. Soal yang kedua, sebanyak 100 ml asam sulfat H2SO4 49% dengan massa jenis 1,3. Ini ada persen, ada massa jenis, ada volume. Volumenya nggak usah dipakai. Berarti M sama dengan persen kali rho kali 10 dibagi mr. Massa jenis kalau dalam satuan kilogram per liter nggak masalah. Persenanya kita masukkan 49 saja, tidak perlu ditulis 49/100. Kali 1,3 kali 10 dibagi 98. Jadi hasilnya 6,5 molar. Tuh. Tipe yang lain nanti tinggal diubah-ubah ya. Biasanya yang ditanyakan gramnya sama, rumusnya hanya ini. Ini ada tambahan, sedikit tambahan karena pernah keluar di ujian kenaikan kelas. Hubungan kadar dengan BPC. Apa itu BPC? Jadi BPC itu kepanjangannya dari bagian per juta. Nah, contohnya adalah kalau kita mau mengubah kadar BPC menjadi kadar, ya ini dari BPC menjadi kadar. Cara cepatnya tinggal kali 10-4. Kok bisa seperti ini prinsipnya? Aku kasih contoh gini. Misalnya 40% urea. Berapa BPC? Ya, berarti BPC-nya maaf. Kebalik ya. Ini yang untuk ke bawah ya, ini soal untuk yang di bawah, maaf. Ya, ini soal untuk yang di bawah ya. Dari kadar kita ubah ke BPC. Kadar kita ubah ke BPC. Jadi Bu balik ini tadi. Nah, di sini. Nah, kenapa bisa kok 10 kali 4? Jadi ini kan bagian per sejuta. Berarti dari kadar kita ubah ke BPC tinggal 40% dikalikan dengan bagian per juta. Berarti per juta. Juta itu 10⁻⁶. Ya, jadi hasilnya 40/100 dikali 10⁻⁶. Berarti hasilnya 40 kali 10⁻⁴ BPC atau 4/10⁵. Ya, makanya ini cara cepatnya. Ini 40-nya dari kadar, ya ini kadar, ya ini 10⁻⁴-nya langsung. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya, kita ubah dari BPC menjadi kadar. Misalnya 6000 BPC. Berarti berapa kadarnya? Berarti kadarnya sama dengan persen sama dengan 6000 per juta per 1 juta 10⁻⁶, karena kita mau ubah ke persen dikalikan 100%. Berarti 6000 ini bagi ini 10⁻⁴. Jadi
6.000 kita naikkan 10 pangkat min 4 BPJ ya. Jadi untuk mengubah dari BPJ ke kadar dengan cara dikali 10 min 4 seperti itu ya anak-anak. Makasih. Nanti kita mau lanjutkan video pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang stoikiometri. Sampai bertemu. Jangan lupa subscribe and comment.